Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali sejarah yang terjadi di masa lalu? Sejarah merupakan bukti bahwa di masa lalu pernah ada kejadian dan perkembangan peristiwa yang dapat kita lihat dari berbagai peninggalannya. Beberapa di antaranya berupa bangunan, tulisan, dan juga alat-alat yang dapat dipergunakan oleh manusia di masa itu. Banyak di antara kita yang masih belum begitu mengenal tentang peninggalan-peninggalan sejarah karena masih jarang terdengar oleh telinga kita. Salah satu peninggalan sejarah yang kali ini akan dibahas yaitu sebuah bangunan berupa istana yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya di Desa Rokan, 4 Koto. Istana tersebut bernama Istana Raja Rokan. Istana ini merupakan peninggalan sejarah tertua yang berada di Kabupaten Rokan Hulu. Istana ini masih utuh dan terawat keberadaannya hingga kini. Adapun kisah tentang sejarah kerajaan dari Istana Raja Rokan ini bermula ketika Sultan Seri Alam datang dari Koto Beniu Tinggi yang merupakan daerah Pasaman sekarang. Pasaman adalah rantau tiga luhak di Minangkabau yang berada di bagian utara Provinsi Sumatera Barat. Perpindahan kaum dari daerah Pasaman dimulai oleh kaum Sultan Seri Alam yang ingin mencari luhak untuk membuat kampung dan berladang. Sultan Seri Alam dan kaumnya kemudian mendapati dan mengusir suku Sakai dari daerah Rokan, sebab mereka tidak mau mengakui kedaulatan kaum Sultan Seri Alam di Koto Sembahyang Tinggi. Pada kurun waktu pemerintahan Tengku Sultan Sepedas Padi, masuklah ajaran agama Islam ke Luhak Rokan yang dibawa oleh keturunan bangsa Arab dari Aceh yang bergelar Sultan Harimau. Kedatangan bangsa Arab dari Aceh bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam sekaligus membantu memerangi suku Sakai. Ketika raja terdahulu tidak mempunyai keturunan dan tidak lagi ada yang bisa untuk mewarisi tahta kerajaan, maka diadakanlah mufakat untuk meminta Sultan Mahyudin dari Pagaruyung ke Rokan untuk menjadi raja di Luhak Rokan 4 Koto. Kemudian, pada masa pemerintahan yang di Pertuan Sakti Lahit memerintah sekitar tahun 1645 sampai 1704 atau kira-kira 3,5 abad yang lalu, dibangunlah sebuah bangunan khusus yaitu Istana Raja Rokan yang bertujuan sebagai pusat pemerintahan Luhak Rokan 4 Koto. Pada masa pemerintahan yang di Pertuan Sakti Ahmad pada tahun 1837, masuklah Belanda untuk menjajah ke Luhak Rokan 4 Koto, yang kemudian terhentinya pemerintahan di Luhak Rokan untuk sementara waktu. Kemudian, ketika kerajaan dipimpin oleh Yang di Pertuan Sakti Ibrahim, berakhirlah kerajaan Luhak Rokan pada tahun 1942. Berikut adalah nama-nama raja yang pernah menjabat di Istana Raja Rokan. 1. Sultan Seri Alam. 2. Tengku Raja Rokan. 3. Tengku Sultan Panglima Dalam. 4. Tengku Sultan Sepedas Padi. 5. Tengku Sultan Gementar Alam. 6. Yang di Pertuan Sakti Mahyudin. 7. Yang di Pertuan Sakti Lahit. 8. Tengku Sultan Rokan. 9. Yang di Pertuan Sakti Selo. 10. Andiko. Yang di Pertuan Sakti Ahmad. Tengku Sultan Zainal, yang di Pertuan Sakti Ibrahim. Berikut adalah informasi tentang peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Rokan yang perlu kamu ketahui. Peninggalan sejarah Kerajaan Rokan 4 Koto yang masih tersisa adalah komplek istana yang terletak di pinggir Sungai Rokan dan menghadap ke jalan raya. Istana Raja Rokan dibangun semasa raja yang di Pertuan Sakti Lahit memerintah sekitar tahun 1645 sampai 1704 atau kira-kira 3,5 abad yang lalu. Adapun Istana Rokan dibangun dengan gaya arsitektur Melayu Rokan yang kental, dengan ukiran naga serta berbagai ukiran motif tumbuhan atau flora yang menghiasi istana pada bagian tertentu. Istana itu panjangnya 12 depa atau sekitar 21 meter yang memiliki beranjung 3 tingkat. Adapun denah interior Istana Raja Rokan terdapat beberapa bagian, yaitu 1. Borando terdapat pada bagian teras depan istana. 2. Belerong Rajo terdapat pada bagian ruangan depan istana.
3. Bilik Rajo, terdapat pada bagian belakang ruang istana sebelah kanan. 4. Laman Bokeh, terdapat pada bagian belakang tengah ruang istana. 5. Bilik Pusako, terdapat pada bagian belakang kiri ruang istana. Kemudian pada lantai kedua terdapat ruang Kongot atau ruang intel. Dan di lantai ketiga terdapat bagan atas dan bilik permaisuri. Bangunan Istana Rokan hampir mirip dengan bentuk rumah tradisional di Minangkabau. Namun lengkungan gonjong sangat rendah bila dibandingkan dengan gonjong pada rumah gadang. Sayang sekali, segala harta pebendaharaan raja habis dan hilang. Seperti meriam, gung, telempong, gendang, dan masih banyak lagi peninggalan-peninggalan raja namun tidak diketahui keberadaannya. Pada tahun 1974, ahli waris raja-raja tersebut yang tinggal di Pekanbaru mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Tengku Amiruddin. Pertemuan itu membahas mengenai istana Kerajaan Rokan Empat Koto di Kabupaten Rokan Hulu. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan mufakat yang bulat bahwa istana harus diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia dan bangunan bersejarah tersebut dijadikan situs cagar budaya yang dilindungi keberadaannya. Kemudian di Komplek Istana Raja Rokan terdapat rumah yang dalam bahasa Melayu bernama Rumah Pagodangan. Rumah ini sengaja dibangun untuk merefleksi suku-suku yang terdapat di Kerajaan Rokan Empat Koto. Rumah-rumah suku tersebut yaitu Rumah Suku Mais, Rumah Suku Bendang, Rumah Suku Melayu, Rumah Suku Moliniang, dan Rumah Suku Minangkabau. Di samping itu ada pula rumah peninggalan raja yang di Pertuan Sakti Ibrahim yang masih berdiri hingga sekarang, walaupun kondisinya tidak begitu terawat. Nah, itulah penjelasan mengenai Istana Raja Rokan yang sampai saat ini masih bisa kita nikmati sebagai objek wisata sekaligus untuk mengenal sejarah. Sebagaimana kata Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Terima kasih.